Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup di dalam iman adalah sebuah perjalanan yang menuntut keteguhan dan kesetiaan. Di sepanjang perjalanan ini, kita dihadapkan pada berbagai ujian dan godaan yang dapat menggoyahkan hati nurani dan iman kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk senantiasa menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih dan tunduk kepada firman Tuhan. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada Timotius mengingatkan bahwa peperangan iman harus diperjuangkan dengan keteguhan hati dan hati nurani yang murni. Ini bukan sekedar ajakan untuk terus berjuang, tetapi juga peringatan agar kita tidak lengah dan kehilangan arah. Paulus mengerti bahwa di tengah pelayanan, tantangan datang dari segala sisi, termasuk ajaran-ajaran sesat dan godaan duniawi yang dapat merusak iman. Mari kita baca bersama dalam kitab 1 Timotius, pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan ke-19, yang berkata demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu, kandaslah iman mereka. Ayat ini merupakan nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius agar tetap setia kepada rencana Allah yang telah ditetapkan baginya melalui nubuat. Selaku gembala dan penilik jemaat di Efesus, Timotius yang masih muda harus berhadapan dengan guru-guru palsu yang berusaha memutarbalikkan Injil Kristus, menyesatkan banyak orang, dan melemahkan iman banyak orang percaya. Tantangan-tantangan ini tidak mudah dihadapi, terutama ketika kebenaran Allah ditantang oleh kebohongan dan penyesatan. Namun, Timotius dipanggil untuk memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman yang teguh. Penting untuk kita sadari bahwa iman kita tidak boleh hanya sekedar menjadi teori atau bahan diskusi. Iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keputusan-keputusan kita, dan dalam bagaimana kita menanggapi ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Rasul Paulus menasihatkan agar Timotius menghadapinya dengan tegas, tidak berkompromi sedikit pun dengan ajaran palsu,
yang mencemarkan Injil. Penting bagi kita untuk menjaga hati nurani kita tetap murni dan berpegang pada iman yang benar, supaya kita tidak jatuh ke dalam penyesatan. Dalam kehidupan orang percaya, godaan untuk menyerah atau tergoda oleh hal-hal duniawi sangatlah besar. Itulah sebabnya kita harus senantiasa waspada terhadap apa yang dapat merusak hati nurani kita. Rasul Paulus menjelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan iman seseorang gugur, dan ini adalah peringatan bagi kita semua agar tetap kuat dalam iman. Yang pertama adalah menolak hati nurani yang murni. Dalam ayat 19 dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah diserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Menolak hati nurani yang murni berarti menolak tuntunan firman Kristus dalam hidup kita. Ketika kita menolak kebenaran firman Tuhan, kita membuka diri terhadap pengaruh ajaran palsu yang bisa menyesatkan kita. Yang kedua adalah mencintai dunia. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10, Paulus berkata bahwa Demas, salah satu rekan sekerjanya, telah mencintai dunia ini dan meninggalkannya. Meskipun kita hidup di dunia sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Ketika kita lebih mengutamakan kenikmatan dunia dibandingkan dengan kehendak Allah, iman kita akan terancam. Demas awalnya melayani bersama Paulus, tetapi cintanya terhadap dunia membuatnya meninggalkan panggilannya dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga adalah keyakinan yang berlebihan pada kekuatan diri sendiri. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 33, Petrus dengan percaya diri berkata bahwa meskipun orang lain tergoncang imannya, ia tidak akan tergoyahkan. Namun pada akhirnya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Merasa yakin pada kekuatan diri sendiri tanpa bergantung kepada Tuhan adalah jalan yang berbahaya. Ketika kita mulai mengandalkan diri sendiri dan mengesampingkan Tuhan, kita rentan jatuh ke dalam pencobaan dan kehilangan arah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, saat ini mari kita renungkan kondisi iman kita masing-masing. Apakah kita masih menjaga hati nurani kita tetap murni? Apakah dunia dan kenikmatannya telah mulai mengambil alih prioritas kita? Mungkin ada masa-masa sulit yang kita hadapi. Janji Tuhan belum terlihat nyata, namun percayalah, Tuhan setia pada janjinya. Bagian kita adalah terus menjaga iman dan tetap memelihara hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memperjuangkan iman yang baik dengan hati nurani yang murni. Godaan untuk mengikuti dunia dan mengandalkan kekuatan sendiri selalu ada. Tetapi jika kita tetap bergantung kepada Tuhan dan setia pada kebenaran firman-Nya, iman kita akan tetap teguh. Jangan sampai iman kita kandas karena menolak hati nurani yang murni, mencintai dunia, atau terlalu yakin pada diri sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami dalam kebenaran dan memberi kami kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan iman yang teguh. Kami mohon, berikan kami hati nurani yang murni dan iman yang kuat untuk menghadapi segala godaan dunia. Bimbinglah kami agar kami tidak tergoda oleh ajaran palsu atau kenikmatan dunia ini. Jagalah hati kami untuk selalu setia kepadamu dan jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi ini dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang memampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa kesalahan kami, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.